ada lagi nih Pak, pertanyaan Ya, tentang ODS nih Pak. Saya ini kan petugas ODS juga nih Pak. Jadi ya. saya kesulitannya menginput SK Badan Hukum perubahan anggaran dasar. Terus kalau Heeh. misalnya ada SKFD yang salah, saya edit sudah nggak bisa lagi gitu. Ya. Eh, Gimana solusinya nih Pak? Karena koperasi kan pasti ada merubah anggaran dasar, terus ada perlu yang diedit gitu. Heeh. Jadi kalau memang sudah terkunci, tolong dibuka kuncinya gitu Pak. Ya nggak apa-apa kan, gampang saja. Jadi di bagian data itu kan ada PIC-nya ya yang khusus untuk menangani ODS ini ya. Nah, itu Iya. di apa dihubungi saja supaya langsung apa tektokan gitu loh. Berhubungan. Sudah saya hubungin Pak itu dengan Pak Agus Sutrisna, Ya. ternyata dia juga tidak bisa merubah itu. Apa karena ada keterkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM masalah ini SK Badan Hukum? Oh, ini perubahan, maksudnya dirubah langsung atau gimana ya? Kalau dirubah langsung ya pasti nggak bisa, ya kan? Ah, Karena ODS ini kan hanya dia pencatatan, apalagi sejak adanya Permen Kumham 14 ya tahun 2019 itu kan memang semua kan untuk perubahan-perubahan itu dilakukan oleh Kumham. Jadi mereka lah yang melakukan legalisasinya kan seperti itu. Nah, kita Kementerian Koperasi ya melalui ODS ya hanya mencatatkan saja perubahan-perubahan yang sudah mereka terima kan seperti itu, tapi ODS nggak bisa langsung merubah, hanya mencatatkan. Nah, kalau misalnya memang ada perubahan itu kan melalui sistem Bu semua. Nah, yang dimaksud Ibu ini koreksi atau perubahan gitu loh, kan beda kan. Kalau perubahan kan harus melalui sistem, tapi ketika kita bicara koreksi kan ada yang tidak tepat di sana. dua-duanya Pak. Hah? Ada koreksi, ada perubahan. Jadi Mm-mm. ketika koperasi sudah mendapatkan SK Badan Hukum yang baru dari Kementerian Hukum, kita mau tambahkan di situ nggak bisa. Gitu. Terus ketika kita tahu ini kesalahan SK ada salah catat, nomornya kita edit nggak bisa gitu Pak. Jadi Ya, jadi kalau SK-nya sudah keluar kan nggak mungkin kita koreksinya itu harus melalui notaris lagi kan, harus melalui sistem. Karena kan untuk perubahan itu pengesahan perubahan kan harus melalui sistemnya SABH-nya si Dijen Ahu kan seperti itu. Tapi kalau misalnya koreksi ya itu mungkin bisa melalui surat ya, bisa melalui surat bahwa kesalahannya kesalahan angka kah, kesalahan input kah, kan itu hal yang berbeda kan seperti itu. Jadi nggak bisa kita, karena ini menyangkut legalitas ya. Nah, dua hal yang berbeda itu perubahan sama koreksi. Nah, seperti itu Mbak ini gitu. Ya Pak, ini lanjutnya Pak tentang Undang-Undang Perkoperasian nih Pak. Kita pada nunggu-nunggu nih kapan nih keluarnya undang-undang pengganti dari Undang-Undang 25, kan Undang-Undang 25 tahun 92 udah cukup lama nih. Ya. Jadi apa jadi dasar pertimbangannya cuman sekedar draft aja waktu itu, sudah konsepnya saya sudah cukup bagus, tapi ternyata nggak jadi disahkan gitu Pak. Ya. Permasalahannya jadi gitu. Baik, jadi terkait dengan RUU Perkoperasian ya memang kita lah yang kawal pada saat itu. Sebenarnya di finalisasi kita sudah lakukan kan seperti itu ya. Jadi ketika finalisasi di DPR itu untuk lanjut ke paripurna untuk pengesahan, ternyata ya ada pengaturan terkait dengan LPS, lembaga penjamin simpanan, yang memang terkendala dan ada permintaan dari Menteri Keuangan untuk dilakukan review dulu terkait dengan pengaturan lembaga penjamin simpanan ya. Ada surat dari Menteri Keuangan dan surat Menteri Keuangan itu dijadikan dasar oleh DPR untuk meng-carry over itu sebenarnya melanjutkan kembali di periode DPR yang sekarang ini. Nah, saat ini memang draft RUU Perkoperasian itu masih di DPR ya, tunggu akan didorong kembali untuk dibahas ya, kemudian untuk disahkan. Tapi prioritas sekarang kan memang semua ke RUU Cipta Kerja Bu.
Nah, dia dalam RUU Cipta Kerja ini kan memang ada juga pengaturan terkait dengan koperasi di dalamnya. Contoh misalnya anggota pendiri ya. Pendiri itu sudah disepakati 9 orang ya, tidak 20 orang lagi seperti yang di dalam Undang-Undang 25 tahun 92. Terus kemudian apa namanya? Buku daftar anggota secara elektronik ya. Terus kemudian juga terkait pengaturan koperasi pola syariah. Nah, ini jadi tiga pengaturan yang memang sudah disepakati di dalam RUU Cipta Kerja ya. Nah, bukan dengan kata lain, bukan dengan RUU Cipta Kerja ini maka RUU perkoperasian itu tidak jadi, tidak. Karena kan di RUU perkoperasian itu lebih luas kan, tidak hanya mengatur 3 hal itu saja, tapi banyak hal yang memang diatur di dalam RUU perkoperasian. Dan kita harapkan setelah RUU Cipta Kerja ini selesai disahkan, kita lanjut untuk melakukan pembahasan RUU perkoperasian. Nah, seperti itu. Yakin nggak Pak ini undang-undang Cipta Kerja ini akan diwujudkan? Soalnya kan banyak sekali pro dan kontra gitu terhadap undang-undang ini, banyak yang kurang setuju atau gimana gitu. Ya. Jadi banyak yang pesimis dengan undang-undang ini Pak. Ya, benar. Jadi memang di dalam RUU Cipta Kerja ini kan ada 11 klaster sebenarnya. Kita masuk ke klaster 4 tentang kemudahan perlindungan koperasi dan UKM ya. Nah, ini pembahasannya kan memang klaster kita dulu nih, klaster koperasi dan UKM dulu, dan itu sudah selesai dilakukan. Nah, saat ini sedang dibahas klaster-klaster yang lain, seperti klaster kemudahan berusaha, klaster ketenaga kerjaan ya, dan klaster-klaster yang lain. Dan ya ini kan terkait dengan penyusunan peraturan kan memang ada pro dan kontra sebenarnya kan, seperti itu. Nah, ini tugasnya pemerintah memang melakukan sosialisasi, pembahasan FGD dan lain sebagainya, sehingga maksud daripada pengaturan itu sampai kepada masyarakat kan, seperti itu. Jadi memang di beberapa daerah ada pertentangan juga ya terkait dengan RUU ini ya, tapi kita harapkan masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir sehingga pengaturannya itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, saya pikir itu Bu ini. Ya. Iya. Kemudian ini Pak, kami di lapangan sering menghadapi permasalahan nih, khususnya koperasi Kopkar, karyawan dan KKN, di mana kegiatan usahanya ini seringkali tidak didukung oleh kepala dinas atau OPD atau pimpinan perusahaan. Nah, seringkali mereka tuh mengeluh gitu, mereka tidak diberi job kerjaan yang ada di situ, tapi justru dialihkan kepada pihak lain. Nah, mungkin dari kementerian apakah ada suatu regulasi yang sifatnya bisa memberikan perlindungan usaha bagi koperasi Pak, sehingga koperasi ini bisa lebih berkembang dengan baik. Ya, baik. Jadi begini, terkait dengan koperasi karyawan ini kan sebenarnya kita harus lihat ya, filosofis berdirinya itu bagaimana sih awalnya. Nah, filosofisnya kan mau membantu karyawan ataupun pegawai dari perusahaan ataupun instansi pemerintah ya, untuk kebutuhannya dapat dibantu ya, dilayani oleh koperasi. Kan itu dulu Bu, asal muasalnya ya. Contoh misalnya ya, ketika kita bicara koperasi pegawai di kementerian ya kan. Nah, ada pegawai yang membutuhkan misalnya, kemana dulu dia? Ya pasti kan ke koperasi. Saya ke koperasi mau beli, saya beli dari koperasi. Kan itu kira-kira awal muasal daripada berdirinya koperasi karyawan. Nah, tapi pada perkembangannya kan ini mulai meluas ya. Nah, ada juga arahnya ke bisnis arahnya ke bisnis ya kan, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan tapi berbisnis. Nah, contoh misalnya ada di beberapa koperasi, contoh koperasi karyawan semen Tonasa misalnya, yang berapa kali saya ke sana itu memang mereka ada bisnisnya ya kan. Bisnisnya apa? Pembuatan kantong sak semen misalnya, karena dia perusahaan semen ya. Nah, koperasi ini mensuplai
ya kantong semen, tapi mereka tentunya memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh si pabrik semen itu kan, seperti itu. Nah, jadi memang ini butuh komitmen daripada direksi perusahaan ataupun pimpinan daripada kementerian lembaga untuk memberdayakan koperasinya. Ya, tapi sekali lagi kita harus lihat filosofisnya. Ini filosofis hanya membackup kebutuhan daripada anggota, atau memang dia dituntut untuk berbisnis, kan harus dilihat dulu, Bu. Ya kan? Iya. Nah, memang pada saat itu apa bentukannya, mungkin pimpinan juga ini cuma membackup aja, ya kan? Tapi di sisi yang lain si pengurus koperasinya malah berpikir lebih, misalnya, wah saya harus berbisnis ya segala macam. Nah, ini kan harus disinkronkan sehingga antara kebutuhan dan yang disiapkan itu matching gitu loh, ya, sehingga nggak ada konflik, begitu, Bu. Oh, iya. Ini kayaknya cukup nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari Ya, saya. baik. Selanjutnya mungkin dari Mbak Pipi. Oh, masih ada dari Mbak Vivi? Iya. Oke, Punya ya. pertanyaan sendiri. Ya, terkait- makasih Mbak Yeni. Oh, iya. Terima kasih Pak.